Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah dibuat, yaitu chatroom. Pada program kali ini saya menggunakan dua modul, yaitu server dan klien, yang dimana server ini bertindak sebagai pusat komunikasinya, serta menerima koneksi dari klien dan menyebarkan pesan antar klien. Sedangkan klien ini itu digunakan untuk pengguna akhir, sehingga setiap klien itu dapat mengirim dan menerima pesan melalui server. Baik, saya akan menjelaskan modul server terlebih dahulu. Nah, di modul server ini terdapat soket dan threading, di mana soket itu berjalan untuk komunikasi jaringan. Jadi kayak dia tuh yang melakukan komunikasi dari setiap jaringannya itu, kayak dari klien 1 dan klien 2. Sedangkan threading ini tuh yang menangani proses secara paralelnya. Jadi proses komunikasinya itu ditangani oleh threading ini. Nah, kita mempunyai klien. Nah, klien ini tuh merupakan list untuk menyimpan semua soket klien yang terhubung. Sedangkan client names yaitu untuk menyimpan username masing-masing dari klien. Nah, selanjutnya broadcast. Nah, broadcast ini nih yang berfungsi untuk mengirim pesan ke semua klien kecuali pengirimnya jika ada. Jadi kayak soket itu melakukan broadcast itu melakukan iterasi pada seluruh klien dan mengecek apakah soket saat ini adalah pengirim. Nah, jika bukan maka dikirimkan pesan. Kalau terjadi error, nah di sini nih terjadi error saat pengiriman, kayak misalnya kliennya itu disconnect gitu, terputus gitu, maka soket tersebut akan ditutup dan akan dihapus dari daftarnya. Selanjutnya handle client. Nah, handle client ini tuh menangani komunikasi dengan satu klien, yaitu dengan menerima username dari pesan klien dan broadcast ke klien lainnya. Nah, di mana klien soket ini tuh yang ini klien soket dan klien address. Nah, klien soket itu tuh merupakan soket milik klien, sedangkan klien address itu tuh merupakan alamat IP dan port klien. Nah, di handle klien juga, yaitu server itu tuh menerima username dari kliennya. Nih, menerima username dari klien. Lalu, server itu menyimpan soket dan username-nya. Ini. Nah, lalu setelah itu server terus menerima pesan dari klien tersebut. Nah, jika klien keluar, maka server akan menyiarkan bahwa klien tersebut telah keluar dan membersihkan data dari klien yang sudah keluar tersebut. Nah, selanjutnya itu DevMine. Nah, DevMine itu merupakan fungsi utama untuk menjalankan servernya. Nah, DevMine itu juga itu menerima koneksi dari klien dan membuat thread baru untuk tiap kliennya. Nah, kayak server socket bin localhost ini, dia tuh mengikat server ke localhost dan port 12345. Selanjutnya di while-through itu ada client socket, client address. Nah, di mana dia ini tuh berfungsi untuk terima koneksi baru, untuk menerima koneksi barunya. Nah, sedangkan thread start itu yang menjalankan handle di threadnya. Jadi, handle-nya akan dijalankan di thread start ini. Selanjutnya kita ke modul client. Selanjutnya kita lanjut ke modul klien. Nah, pada modul klien ini kita juga mempunyai socket dan threading. Nah, yang pertama tuh ada fungsi receive message. Nah, kita blok. Nah, fungsi ini dia tuh menerima pesan dari server secara terus-menerus dan akan mencetak layar. Nah, fungsi ini tuh fungsi ini berjalan di thread terpisah agar klien tetap bisa mengetik sambil menerima pesan. Nah, jadi selanjutnya itu DevMine. Nah, DevMine ini nih untuk menjalankan yang merupakan fungsi untuk menjalankan kliennya. Dia itu menghubungkan ke server, mengirim username, dan memulai thread untuk menerima pesan. Nah, nih, client socket connect itu yang menghubungkan ke servernya melalui localhost
port 12345. Nah, username input ini kita tuh untuk memasukkan nama username kita. Ini yang menginput, jadi kita tuh memasukkan nama kita di sini. Nah, selanjutnya local IP, local port. Nah, ini yang mencetak informasi IP dan port lokal yang digunakan oleh klien. Lalu untuk menjalankan fungsi receive message di thread terpisahnya itu yang ini, thread receive sama dengan trading thread. Nah, di sini untuk menjalankannya. Lalu ini adalah loop while true, ini adalah loop utama untuk membaca input dari pengguna dan mengirim ke servernya. Nah, dia akan break jika terjadi error. Nih, accept ini berfungsi untuk jika terjadi error saat mengirim atau si kliennya ini keluar dari programnya. Dan jika klien ingin keluar, akan mengetikkan exit dan maka client socket akan ditutup. Nah, oke, kita coba untuk menjalankan kodenya. PCD charter PG server PG enter. Nah, servernya sudah aktif, kita masuk lagi, kita ke kliennya, PG enter. Kita langsung nama Yuli, enter. Nah, server itu memberi notifikasi bahwa info ini IP-nya 127.0.0.1 sudah masuk sebagai Yuli, dan di sini juga sudah menandakan bahwa klien sudah terhubung. Kita coba ketikkan halo, enter. Nah, maka ini klien yang bernama Yuli mengetikkan halo. Kita tambah satu klien lagi, enter. Nah, kita tambah klien lagi, enter. Enter. Namanya Yuyu. Enter. Nah, dan klien 2 sudah masuk, dia tuh dengan IP 127.0.0.1 dan masuk sebagai Yuyu. Di sini kita masuk, dan di sini juga ini ada notifikasi di klien Yulinya, yaitu Yuyu telah bergabung ke chat. Kita ketikkan halo Yuli. Nah, maka di servernya akan terdapat notifikasi nih bahwa Yuyu mengetik halo Yuli, dan di sini juga Yuyu di klien Yulianya ada nih Yuyu halo Yuli, dan di klien 2-nya membalas juga halo juga. Nah, maka keluar juga di sini nih. Jadi Yuli dengan yang diketik dia halo juga masuk di servernya, dan di sini juga di klien 2-nya yaitu Yuyu juga masuk di klien 2-nya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.